Baik, Ustadz Wahyu bisa dimulai. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya wadin wala alihi washabihi wa barik wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani, sehat jasmani, hingga kita bisa hadir di majelis kajian subuh virtual yang dilaksanakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah sekalian, kita bisa hadir di majelis subuh dan bisa bersilaturahmi serta bisa menuntut ilmu. Yang alhamdulillah juga Ustadz Yajen sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wahyu, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan. Amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan jamaah sekalian yang ada di rumah yang mengikuti kajian subuh ini, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita luruskan niat dalam mengikuti kajian. Kenapa Ustaz Wahyu? Mungkin putus-putus dari beliau. Kayaknya terputus Ustaz. Baik, mungkin kita lanjutkan langsung ke materi ya, mungkin Ustaz Yazen ya. Ya ini Ustaz Yazen, ini teman-teman guru ini mungkin Ustaz Wahyu ini siaran dari Pangandaran Ustaz. Karena mereka guru-guru Al-Irsyad itu sedang pada rihlah ini. Kemarin itu ya posisi mereka hari ini pada di pantai, mungkin di Pangandaran. Jadi mungkin mungkin bisa dimulai saja ya. Barakallahu fikum Ustaz Khalid. Barakallahu fikum akhi dan ukhti, ibu dan bapak, teman-teman yang hadir hari ini. Mudah-mudahan insyaallah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wassalatan wassalamun ala ibadihi alladziina istafa. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah ikatan kita ini selalu berlanjut dan istiqamah. Kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah akan menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, dan juga insya Allah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bersama-sama akan mempelajari tentang puasa. Kita sempat mempelajari tentang puasa dan kesehatan. Tetapi kayaknya mungkin dalam setengah jam itu tidak terlalu maksimal, tidak bisa tercover semua poin-poin yang ada di dalam judul ini. Maka kita buat tema baru, bahwasanya apa kata sains dengan puasa, atau mungkin bagaimana kita berpuasa secara benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan juga yang akan bermanfaat bagi kita secara kesehatan, yang akan menambah kesehatan kita, yang akan menambah kekuatan kita dan juga daya tubuh kita, kekebalan kita, yang akan menjadi bermanfaat bagi kita. Sebagaimana ada seseorang namanya Pine Clear, beliau asli dari United States, Amerika Serikat. Beliau menulis buku namanya The Cure Fasting. Beliau menyebutkan banyak manfaat-manfaat dari puasa. Padahal beliau non-muslim lah. Padahal beliau tidak pernah masuk agama Islam. Tetapi secara adil
beliau menulis beberapa manfaat-manfaat dari puasa. Manfaat dalam psikologi, manfaat dalam ya medis, manfaat untuk kekebalan, manfaat secara ekonomi. Ini semua yang disebutkan di dalam buku tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang puasa, pasti kita akan kembali pada ayat yang kemarin baru dibacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa inna ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat yang baru dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kita semua, kita sebagai umat Islam, untuk berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu untuk umat-umat yang datang sebelum kita. Luar biasa. Kalau kita melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hidup di padang pasir, tidak pernah masuk sekolah. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang mayoritas ulama menceritakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ummi, illiterate person, tidak pernah masuk sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, orang yang biasa. Nah, tidak punya banyak ilmu pengetahuan yang didapatkan dari seorang guru atau mungkin dari ilmu-ilmu yang ada di dunia. Ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah bicara tentang ilmu, tentang manfaat puasa, tentang kesehatan, tentang fisika, tentang astronomi, itu pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin untuk seseorang seperti beliau di lingkungan itu yang tidak pernah mempelajari, yang tidak pernah punya guru, tidak mungkin beliau bisa mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mewajibkan, memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah juga memerintahkan umat-umat yang datang sebelum kita untuk berpuasa. Ayo kita melihat dari ilmu arkeologi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Masihi ada puasa. Yang namanya As-Siyamul Kabir, sampai di sana di Al-Aqbat di Mesir, karena saya pernah di sana di Mesir. Mereka puasa sampai 40 hari. Coba bayangkan 40 hari. Ini puasa orang Nasrani Kiptis, khususnya Kiptis. Kalau kita melihat orang Yahudi Yaumul Ghufran, hari Ghufran, itu mereka berpuasa sampai 24 jam. Itu puasa. Kalau kita melihat Hindu, ada puasanya. Bahkan di dalam Hindu itu mereka punya 1 bulan puasa. Setelah itu mereka punya hari raya seperti kita di dalam umat Islam. Kalau kita melihat Buddha, kalau kita melihat Sikh, kalau kita melihat Zarathustia, yang banyak mungkin ulama-ulama arkeologi mereka berkata origin of the religion, asal dari semua agama ya menurut mereka ya, asal dari semua agama itu balik ke Irak. Ke Irak itu ada agama namanya Zarathustra. Sebelumnya ada yang namanya Hammurabi yang menulis undang-undang yang paling pertama di dalam sejarah manusia. Terambil dari situ, ya menurut mereka ya, perjanjian lama, setelah itu perjanjian baru. Nah, tapi kalau kita melihat dari agama itu, ada puasanya juga.
Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak berbicara secara agama, kita berbicara secara mungkin ilmuwan dan juga saintis yang dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu, yang namanya Abokratis, Sukrat dan juga Pythagoras. Ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu rajin berpuasa. Ketika ditanya, "Kenapa engkau berpuasa?" Dia berkata, "Uridu an ahfadha alayya nafsi wa sihhati." Saya ingin melindungkan jiwaku. Saya ingin menjaga kesehatanku. Dengan apa? Dengan berpuasa. Bahkan coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa seorang, banyak di antara antum akan terkejut ketika dengar ini. Salah satu scripture yang ditulis di atas batu. Umurnya berapa? 3.200 tahun yang lalu. Coba bayangkan, sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa, bahkan bisa jadi sebelum Nabi Musa alaihissalam. Di dalam scripture ditulis, kita sebagai manusia ini harus mengurangi makanan dengan puasa, dengan apapun mungkin, apapun yang kita harus lakukan, kita harus mengurangi makanan. Kenapa? Ditulis di dalam scripture itu, ditulis bahwasanya kita sebagai manusia bisa hidup dengan 1/4 dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. 1/4 saja. Coba bayangkan kalau kita pesan nasi goreng, kita bisa hidup dengan 1/4-nya, tidak usah yang lain. Bisa hidup secara sehat. Yang sisa, 3/4 yang sisa itu menghidupkan para dokter. Ini lucu. Saya ulang lagi ya. Kita sebagai manusia bisa hidup dengan 1/4 dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Sisa dari makanan kita itu, kalau kita makan, itu menghidupkan para dokter. Berarti makanan yang sisa itu, di atas 1/4 itu, kalau kita mengkonsumsinya akan memunculkan beberapa penyakit-penyakit di dalam diri kita, yang kita akan mengeluarkan biayanya untuk para dokter untuk mengobati kita. Jadi mereka akan tambah kaya, mereka akan dapat gaji, mereka akan tambah duit. Kenapa? Karena makanan yang berlebihan yang kita konsumsi setiap hari, yang benar-benar akan merusak diri kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang makanan kita, semakin besar dan kuat kesehatan kita. Semakin banyak makanan kita, maka ini berita buruk bagi kita semua, bahwasanya kesehatan kita akan semakin menurun, dan itu maslahatnya buat siapa? Buat rumah sakit, bisnis kesehatan, dan juga bisa jadi para dokter. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mohon maaf ya kalau ada seseorang di antara antum, ada seorang dokter, tetapi saya menceritakan apa yang ditulis di dalam scripture dulu ya. Jangan sakit hati. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang makanan kita, semakin kuat kesehatan kita. Ini sudah diketahui manusia sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3.200 tahun yang lalu. Nah, bagaimana dengan kita yang datang setelah 3.000-an tahun masih sampai sekarang belum tahu hakikat itu atau belum kuat mengamalkan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita berbicara tentang free radicals, radikal bebas. Semakin banyak makanan kita, semakin banyak radikal bebas yang akan diproduksi di dalam tubuh kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hormon yang bisa menyerang dan menetralkan free radicals atau radikal bebas itu. Tetapi hormon yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bisa menetralkan semua radikal bebas yang muncul dari makanan-makanan yang kita konsumsi apabila makanan itu makanan yang banyak. Apalagi kalau kita makan banyak gorengan, astagfirullahaladzim. Apalagi kalau kita makan bakar-bakaran. Ini penuh dengan racun, penuh dengan radikal bebas yang bisa mematikan kita. Oleh karena itu jangan heran kalau angka kanker, penyakit kanker di Indonesia itu sangat tinggi. Kenapa? Ya karena gorengan, karena bakar-bakaran yang sudah menghitam di dalam makanan kita, yang sudah gosong di dalam makanan kita, itu benar-benar bagian dari racun. Nah, coba baca di dalam jurnal apapun, itu radikal bebas murni. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Pilih makanan dan juga kurangi makanan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengurangi makanan supaya kita terpaksa untuk membiasakan diri mengurangi makanan kita, maka diwajibkan atas kita sebagaimana Allah mewajibkan atas umat-umat sebelum kita untuk berpuasa. Luar biasa, luar biasa. Banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang kita bisa dapat dari
puasa. Mungkin kalau kita berbicara secara psikologi ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, psikologi akan benar-benar akan menambahkan ketenangan batin kita. Puasa akan menambahkan ketenangan batin kita. Lewat apa? Lewat berkumpul dengan keluarga. Biasanya coba bayangkan hadirin, kalau kita sahur sama siapa? Bersama saya, sama istri, sama anak-anak, sama keluarga besar. Kita makan bareng. Saat buka puasa bisa jadi ya, tapi kita sahur pasti bareng. Nah, kalau makanan sehari-hari, kadang-kadang makanan siang setiap orang sendirian, makanan pagi juga begitu, makanan malam apalagi. Nah, tetapi sahur pasti kita akan berkumpul untuk makan sahur bareng. Nah, oleh karena itu dalam ilmu psikologi, kalau keluarga itu berkumpul, maka itu akan mengikatkan mereka satu sama lain. Bahkan dalam bahasa Inggris mereka berkata, eat together to stay together. Nah, saya ulang lagi, eat together, makan bareng, to stay together, supaya selalu berbareng, supaya selalu bersama sampai akhir hidup. Tidak akan terjadi perceraian, tidak akan terjadi perpisahan, tidak akan terjadi salah paham di antara kita. Karena kita berkumpul at least kurang-kurang sekali setiap hari, yaitu waktu sahur. Apalagi kalau kita berkumpul dalam salat bareng. Apalagi kalau kita berkumpul dalam buka puasa. Apalagi kalau kita berkumpul untuk membacakan Al-Quran. Apalagi kalau kita berkumpul untuk saling dan juga bersama-sama membacakan maksurat. Itu luar biasa. Apalagi mungkin umat Islam selalu berkata, bukan eat together to stay together. Nah, kita bisa berkata, pray together to stay together. Nah, kita salat bareng supaya kita hidup bareng, supaya kita saling mencintai di antara kita. Salat subuh bareng, salat zuhur bareng, ma'asar, maghrib, isya, tarawih, qiyamul lail bareng. Nah, supaya to stay together. Nah, jadi ini akan menambahkan ketenangan di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit jiwa yang muncul karena kita sendirian sekarang. Sendirian. Kita hidup dalam ilmu yang imajinasi, yang palsu. Nah, yaitu dunia Facebook, dunia Instagram, dunia Twitter, dunia YouTube. Sekarang dunia dibandingkan dengan dunia yang dulu, sekarang lebih parah. Kenapa? Kita sendiri. Dalam imajinasi kita bersama orang lain. Tapi kalau kita berpikir di mana orang lain ini, sebenarnya tidak ada. Tidak ada dalam imajinasi. Kita punya teman sampai 5.000 teman di Facebook. Tapi itu semuanya imajinasi. Kalau kita lagi susah, tidak ada orang yang akan bergerak. Kalau kita ingin curhat, tidak ada orang yang akan dengar. Kalau kita lagi susah, malah mereka suka. Kalau kita susah dan menceritakan kesusahan kita. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dunia nyata, kalau kita berkumpul bersama keluarga, bersama sahabat, ini akan menambah ketenangan batin kita. Bahkan akan mengobati banyak penyakit-penyakit yang terkait dengan jiwa dan psikologi, di antaranya depresi, stres, kesedihan. Oleh karena itu, yang selama ini merasa galau, insya Allah di dalam bulan Ramadan tidak akan galau lagi. Yang selama ini stres, yang selama ini hampa, insya Allah masuk bulan Ramadan semakin bahagia, semakin tenang, dan insya Allah semakin lega hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam puasa akan menambah motivasi, internal motivation di dalam diri kita. Kenapa? Karena pasti setiap hari kita melakukan motivasi baru. Setiap hari kita melakukan achievement baru. Setiap hari kita melakukan amal dan mencapai target kita setiap hari. Meskipun itu targetnya lumayan susah. Dari pagi, dari subuh sampai maghrib kita tidak sentuh makanan. Tidak ambil minuman. Tidak. Kita melaparkan diri kita sampai maghrib, disitulah kita akan merasa sangat semangat dan sangat tenang. Dan ini tarbiyah bagi diri kita semua sendiri, supaya kita nambah kepercayaan diri kita. Jadi percaya diri di dalam diri kita itu semakin menambah. Kenapa? Karena kita sudah berhasil mencapai target kita setiap hari. Luar biasa. Meskipun iya kita lapar, meskipun iya kita haus, tetapi kita tetap berusaha semampu kita supaya kita mencapai target kita. Ini akan merubah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih sukses.
penuh dengan kerja, penuh dengan bertahan apabila ada kesusahan-kesusahan setelah bulan Ramadan. Jadi seorang beriman yang benar-benar puasa karena Allah Subhanahu wa taala secara benar, dia akan lulus dari bulan Ramadan dengan semangat yang baru, dengan halaman yang baru, dengan perubahan di dalam dirinya sehingga dapat kepribadian yang luar biasa. Ya, kepribadian ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu psikologi akan kepribadian yang namanya disiplin. Disiplin di dalam bulan Ramadan karena juga ibadahnya disiplin. Nah, dari satu sisi kita tidak makan. Kedua, kita tidak minum. Ketiga, kita menahan amarah kita sehingga kita tidak mudah emosi. Kita tidak mudah marah. Kalau kita menahan marah kita, pasti kita akan kita akan mudah menahan stres kita, mudah menahan kesedihan kita. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk disiplin, disiplin dalam ibadah, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam sabar. Banyak pelajaran-pelajaran yang akan diberikan kepada kita sehingga akan melahirkan seorang manusia yang disiplin karena berpuasa. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti kalau kita banyak makanan, banyak dari energi-energi akan tersalurkan untuk mencerna makanan. Banyak dari energi-energi yang harus diberikan untuk menjaga kesehatan kita, yang seharusnya diberikan untuk menjaga imunitas dan kekebalan tubuh kita, malah pergi untuk pencernaan terus. Oleh karena itu hadirin, pernah enggak ketika antum makan, setelah makanan kita merasa ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena sudah tidak ada energi. Energi itu semuanya pergi kemana? Ke sistem pencernaan, ke usus-usus, supaya mencerna makanan yang baru kita makan. Saat kita mengistirahatkan, saat kita tidak memakan, saat kita menahan dari makanan dan minuman, maka sistem pencernaan kita, terutama usus itu akan rilaks, akan istirahat, dan mulai akan mengupdate dan upgrade sel-sel yang ada di dalam usus kita. Sehingga para ilmuwan selalu berkata, ini namanya peremajaan, kalau nggak salah. Peremajaan usus akan menjadi semakin remaja dalam usus kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, peremajaan usus, betul. Jangan merasa kalau kita lagi lapar, wah, ini saya merasa karena saking lapar terpotong-potong usus saya. Bukan. Itu artinya ada hormon namanya ghrelin. Ya, hafal hormon ini namanya ghrelin karena sangat penting ini. Perlu kita hafal. Kenapa? Ghrelin ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hormon di dalam tubuh setiap orang di antara kita. Yang membuat kita merasa lapar adalah hormon ini. Nah, ini menyampaikan kepada kita, perut kamu sudah kosong, sudah tidak ada makanan lagi. Silahkan isi lagi kalau mau. Nah, ini memberikan alarm kepada kita bahwasanya perut kita sudah kosong. Sudah kosong. Namanya ghrelin. Tetapi kalau kita mengabaikan hormon itu, maka sebentar lagi perasaan itu hanya beberapa menit atau mungkin 1 jam, 1,5 jam, setelah itu pergi. Pernah kan? Kalau kita lagi lapar, akhirnya kita menahan, tidak makan. Setelah itu 1 jam, 2 jam, kita tidak lapar lagi. Kenapa? Karena efektivitas untuk hormon itu hanya 1 jam sampai 2 jam. Tidak akan lebih dari itu. Setelah itu kita tidak akan merasa lapar. Meskipun kita tidak makan. Namanya ghrelin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abaikan perasaan itu karena itu hanya alarm yang memberitahu kita bahwasanya sudah tidak ada makanan di dalam tubuh kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita puasa dan mengurangi makanan, DNA kita itu akan memperbarui dirinya dengan hormon namanya sirtuin. Sirtuin ini sangat penting ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjaga DNA sehingga tidak terpotong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat seorang umurnya panjang dan seorang umurnya pendek? Bisa jadi dari DNA. Setiap kali kita meregenerasi sel baru, DNA kita akan terpotong sebagian darinya, dari terminasinya. Nah,
akan terpotong sebagian dari Terminator di dalam DNA. Akan terpotong sampai terpotong bagian dari inti, kod inti dari DNA, protein inti dari DNA. Kalau sudah terpotong dari DNA yang inti, mati selnya, tidak bisa regenerasi lagi. Nah, maka ada hormon yang namanya sirtuin. Saat kita berpuasa, ini akan menjadikan, mengkokohkan, menguatkan DNA kita sehingga menjaganya, sehingga tidak terpotong-potong. Tidak terpotong dari tengah, tapi bisa akan terpotong dari tempat-tempat yang aman. Namanya sirtuin. Ini saat kita berpuasa, hormon ini akan semakin kuat dan semakin diproduksi, semakin banyak produksinya. Oleh karena itu, ada istilah di antara ilmuwan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya longevity. Apa artinya longevity ini hadirin? Longevity ini panjangnya hidup seseorang. Panjangnya hidup seseorang. Kalau kita melihat di pulau, namanya pulau Okinawa. Okinawa ini pulau Okinawa di Jepang. Saya juga punya beberapa teman dari sana. Sebenarnya ketika saya mengerjakan S3 saya di sana, saya melihat mereka punya beberapa adat. Adat mereka mengurangi makanan sampai minimum mungkin. Ketika saya tanya, ini kalian gimana style makanan kalian? Mereka membalas dengan satu hal. Mereka bilang, kami makan supaya mempertahankan kehidupan kita. Bukan untuk dapat kenikmatannya. Bukan untuk merasa kenyang. Bukan. Oleh karena itu kita tidak peduli kita nambah gula atau tidak. Kita nambah sambal atau tidak. Kita tidak peduli dengan perasaan makanan. Yang penting kita makan untuk mempertahankan kehidupan kita. Yang cukup untuk kehidupan kita. Luar biasa. Luar biasa. Itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi ibni Adam luqaimatin yuqimna sulbahu. Saya berharap kalau ada seseorang di antara antum mengerti bahasa Arab, karena bahasanya sangat kuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luqaimat. Luqaimat, cukup bagi kita luqaimat. Beberapa suap yang mempertahankan kehidupan kita. Nah, yang mempertahankan kehidupan kita itu sudah cukup. Sudah cukup mempertahankan kehidupan, mempertahankan kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Itu yang diperhatikan. Yang lain tidak usah diperhatikan. Banyak gula, manis, asin, sambal, itu sebenarnya yang merusak kesehatan kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan itu supaya kita menjaga kesehatan kita. Itu sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam makanan-makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita banyak makanan, pasti di dalam makanan kita banyak karbohidrat atau mungkin banyak gula. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan insulin di dalam tubuh kita. Kalau insulin itu ditambah di dalam tubuh kita, mungkin gara-gara kortizol, itu pasti akan menurunkan, ini sangat bahaya, pasti akan menurunkan sistem kekebalan kita. Jadi sangat berbahaya apabila ada COVID-19, apabila ada TB, apabila ada bakteri dan virus yang lain yang ada di dalam rumah kita atau di lingkungan di sekitar kita, itu pasti akan menyebabkan penyakit bagi kita. Kenapa? Karena penyakit atau sistem kekebalan kita itu semakin menurun gara-gara kita memakan banyak karbohidrat atau makan gula yang meningkatkan insulin di dalam tubuh kita. Dengan perjalanannya waktu akan menjadikan bahkan sistem kekebalan kita akan menjadikan autoimmune disease. Sehingga bagian dari sel kekebalan kita akan menyerang diri kita sendiri. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebuah negara mendirikan militer, TNI atau apa saja. Militer ini daripada membela negaranya, malah menyerang negaranya sendiri. Wah, luar biasa kan? Nah, ini imun dan sistem kekebalan kita akan menyerang diri kita sendiri. Luar biasa. Gara-gara banyak makan. Bahkan akan menyerang pankreas yang namanya mungkin beta sel, sehingga menyebabkan diabetes mellitus, penyakit diabetes tip 2. Itu luar biasa. Gara-gara banyak makanan. Nah, apalagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak makanan dan sering kita makan, maka itu akan meningkatkan obesitas di dalam tubuh kita. Belum lagi kolesterol atau mungkin
VLDL, very low density lipoprotein. Ini kalau diproduksi di dalam tubuh kita pasti akan menyebabkan stroke, akan menyebabkan kolesterol. Kita membutuhkan LDL ini dalam kuantitas yang sangat sedikit untuk memproduksi enzim dan hormon. Tetapi kalau berlebihan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan memunculkan stroke, akan memunculkan penyakit hati, penyakit jantung, dan penyakit macam-macam. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita, khususnya di Indonesia, banyak orang yang meninggal dunia gara-gara stroke. Terutama bisa jadi ini mertua saya dengan penyakit itu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hadirin, mudah-mudahan insyaallah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara psikologi, saya yakin di antara antum ada yang mungkin punya ilmu psikologi ini. Menurut Sigmund Freud yang mendirikan ilmu psikologi, beliau menjelaskan bahwasannya ada 3 hal. Kalau kita melakukannya, atau hampir setiap orang di antara kita melakukannya setiap hari, itu benar-benar mengkonsumsi energi-energi yang bisa diberikan kepada kesehatan kita, mengkonsumsinya dalam hal yang tidak penting. Yang pertama, saat kita menahan emosi kita, emosi marah, emosi bahagia, emosi cinta. Saat kita menahan itu menjadi energi yang dikonsumsi, menjadi tekanan di dalam tubuh kita. Luar biasa. Yang akan mengurangi juga kesehatan kita. Yang kedua, saat kita mengingkari, kita melakukan sesuatu, kita mengingkarinya. Ini luar biasa. Tekanan yang akan disimpulkan, yang akan muncul di dalam diri kita itu sangat tinggi, sehingga itu akan mengurangi energi di dalam tubuh kita, sehingga itu akan mengurangi sistem kekebalan kita dan kesehatan kita. Yang berikutnya, saat kita berbohong. Coba hadirin, saat kita berbohong bisa jadi kita mencari manfaat dunia, tetapi itu benar-benar secara dunia dan secara akhirat merusak diri kita. Karena coba baca di dalam psikologi, kalau saat kita berbohong itu benar kita mengkonsumsi energi yang luar biasa di dalam tubuh kita. Luar biasa. Itu membuat kita cepat tua, itu bisa mengurangi kesehatan kita, itu menjadikan penyakit-penyakit mudah menyerang diri kita. Itu mudah menyerang diri kita. Kenapa? Karena kekebalan sudah menurun, energi tubuh sudah digunakan untuk menjaga, untuk melakukan kebohongan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat seorang berbohong itu harus melawan fitrah. Supaya kita melawan, butuh energi yang sangat kuat. Oleh karena itu tekanan di dalam diri orang yang sering berbohong itu sangat tinggi. Dia tidak akan pernah bahagia. Dia tidak akan pernah tenang. Dia tidak akan pernah dapat ketenangan batin. Kenapa? Selalu ada tekanan. Kenapa? Karena dia selalu berbohong. Nah, jadi hadirin saya ulang lagi ya. Menahan emosi, mengingkari, dan juga berbohong. Ini mengkonsumsi energi di dalam tubuh kita. Nah, di dalam puasa, kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Allah untuk tidak marah, untuk menjaga amarah kita, untuk memaafkan orang lain. Luar biasa. Berarti energi pertama sudah terlepas, kita sudah menggunakan. Luar biasa. Energi kedua untuk mengingkari. Nah, setiap kali kita berdoa, wa qala rabbukum ud'uni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat sahur dan saat buka puasa, doa kita tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau di dalam salat tarawih, di dalam qiyamul lail, di dalam salat 5 waktu, pasti kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan saat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum buka puasa, itu luar biasa. Ya Allah, saya seorang berdosa. Saya pernah melakukan ini, maka ya Allah ampunilah dosa saya. Saat kita mengakui, tidak mengingkari, mengakui, itu berarti energi yang kedua sudah terlepas karena banyak doa kita. Saat kita menjaga akhlak yang baik, kita akan menjauhkan diri kita dari dusta dan bohong, dari sikap bohong. Berarti insya Allah energi ketiga akan terlepas. Sehingga akan terjadi pengulangan, update, internal brain kita. Internal brain kita itu akan terupdate. Terjadi pengulangan. Sehingga kita akan merasa lebih bahagia, lebih tenang. Meskipun perut kita lagi kosong, tetapi ini sangat bahagia.
Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan menjaga emosi kita? Nah, ya kalau kita melihat adrenalin saat kita buka puasa dan saat kita buka puasa adrenalinnya lebih tinggi 30 kali dibandingkan dengan saat kita puasa. Oleh karena itu kita tidak akan marah. Jadi tidak akan perlu energi untuk melawan marah atau untuk melakukan sikap marah. Karena kita tidak akan marah. Apalagi kalau kita menjaga itu. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adrenalin di dalam tubuh kita saat kita puasa lebih kurang 30 kali dibandingkan dengan saat kita banyak makanan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya sudah jam 6. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu mungkin saat kita juga berdoa itu termasuk auto sugesti ya, kalau mungkin auto suggestion. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia mungkin sugesti ya. Saat kita berkata, ya Allah jadikanlah saya orang baik, itu automatically secara psikologi kita akan terarah untuk menjadi orang baik. Ya Allah jadikanlah aku hafiz Al-Quran, itu automatically akan terarah untuk menjadi hafiz Al-Quran. Ya Allah jadikanlah aku orang yang berbakti kepada orang tua, kita akan menjadi automatically orang yang berbakti kepada orang tua. Semakin banyak doa kita, semakin banyak auto sugesti kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang baik. Apapun yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, automatically kita akan terarah untuk menjadi seperti itu. Ini secara ilmiah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau ada seseorang mungkin sudah punya pengetahuan dalam ilmu itu, tidak akan beda pendapat dengan saya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi saya sendiri dan juga akhi dan ukhti, ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dejen yang telah memberikan banyak sekali ilmunya hari ini. Alhamdulillah alamin. Tadi 1/4 dari makanan yang kita makan itu dapat menghidupi kita, betul Ustadz ya? Dan sisanya ada yang lain. Sisanya ada yang lain. Menghidupkan para dokter. Insyaallah ya Ustaz. Dan jika kita banyak berdoa, insya Allah diri kita tersugesti atas doa-doa yang kita ucapkan, masya Allah. Dan tidak lupa pula selain yang beragama Muslim itu banyak sekali yang mencatatkan banyak sekali manfaat kita berpuasa, masya Allah. Hadirin jamaah sekalian, tiba saatnya kita ada sesi bertanya jawab. Ada 2 teknis. Yang pertama bisa langsung, secara langsung, caranya langsung raise hand saja. Yang kedua bisa melalui chat. Ya, dipersilakan untuk hadirin sekalian yang ingin bertanya untuk materi kali ini. Dipersilakan, izin Ustaz mengecek chatnya. Siapa tahu sudah ada yang chat. Jika memang mau bertanya langsung, hadirin sekalian bisa langsung raise hand dan bisa dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Ya, sekali lagi kami ulangi, jika hadirin sekalian jemaah sekalian ingin bertanya untuk materi kali ini, ya tentang apa kata sains tentang puasa, ya dipersilakan hadirin. Ada 2 teknis untuk bertanya. Jika secara langsung bisa raise hand aja langsung, ataupun jika mau menggunakan chat langsung saja chat. Insya Allah kami akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, kami tunggu. Nah, Ustaz, izin untuk membacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Pertanyaannya, izin bertanya, makanan yang lebih baik untuk sahur atau buka itu apa, Ustaz? Selain gorengan mungkin ya, Ustaz. Karena gorengan. Dipersilakan, Ustaz. Makanan yang terbaik untuk sahur, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan jauh dari itu. Sebelum makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminum saat makan. Meminum sebelum makanan. Maka kita meminum, usahakan untuk meminum sebelum makanan 15 menit, 20 menit ya, meminum ya. Nah, setelah itu kita makan. Kalau kita makan, usahakan di dalam sahur kita ada 3 unsur. Yang pertama karbohidrat. Kalau boleh, lebih bagus mungkin kompleks karbohidrat. Yang ada di dalam nasi, bagus nasi. Nasinya bagus.
entah itu nasi merah atau nasi putih. Tetapi mungkin kalau kita mau mengurangi karbohidrat, maka nasi merah. Menurut saya untuk berpuasa nasi putih lebih bagus. Untuk puasa nasi putih lebih bagus. Setelah itu kalau mungkin ada oat, itu yang terbaik. Oat kalau ada ya. Nah, setelah itu ada lemak. Lemak harus ada lemak. Lemak bahkan beberapa ilmuwan berkata harus lemak itu di atas 50% di dalam makanan kita. Asal kita mengurangi karbohidrat. Nah, setelah itu juga kita protein. Protein itu di dalam daging, di dalam susu, di dalam yogurt, di dalam telur. Ada protein. Jadi ada lemak, protein, dan juga karbohidrat. Nah, makanan Rasulullah SAW yang namanya tharib itu tepung yang dicampur dengan daging dan susu. Itu berarti semua karbohidrat ada di dalam tepung, protein ada dan lemak ada di dalam daging dan juga di dalam al-halib atau di dalam susu. Nah, itu mungkin yang terbaik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin secara kesehatan, yuk kita kembali secara kesehatan. Secara kesehatan kita meminum air sambil makan buah-buahan. Ini sebelum sahur. Mungkin 20 menit sampai setengah jam. Lebih bagus setengah jam ya. Nah, kita meminum sambil makan buah-buahan. Setelah itu 20 menit baru kita makan makanan sahur. Makanan sahur yang terbaik adalah bisa nasi yang dicampur dengan mungkin telur, yang ada juga oatmeal, yang ada mungkin kalau bisa ayamnya bisa ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan lupa juga sayur-sayuran harus dibanyakin di dalam makanan. Karena supaya sayur-sayuran ini akan menetralkan, insya Allah, menetralkan radikal bebas yang ada di dalam makanan-makanan yang kita akan konsumsi. Usahakan untuk menjauhkan diri sebagaimana Ustadz Wahyu sampaikan tadi, dari gorengan ya. Dari gorengan usahakan. Meskipun gorengan itu sudah termasuk budaya ya. Saya sekarang akan termasuk orang yang menistakan budaya Indonesia ya. Enggak lah. Nah, tapi secara kesehatan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kurangi gorengan itu karena terbukti secara ilmiah dimanapun kurangi ya. Saya sudah bilang berhenti ya. Kurangi makan gorengan karena itu penuh dengan racun-racun dan free radicals. Tapi kalau kita terpaksa tidak ada makanan lain, ya udah makanan gorengan dengan banyak sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran ada banyak yang namanya antioksidan atau yang akan menetralkan free radicals yang ada di dalam tubuh kita. Nah, usahakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang lagi ya, jangan banyak minum setelah sahur. Jangan banyak minum setelah sahur. Karena pasti itu akan memunculkan banyak penyakit-penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan kita, bahkan akan menjadikan makanan-makanan yang baru kita makan itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Karena makanan itu supaya tercerna harus ada asamnya. Harus ada asam yang ada di dalam perut. Saat kita meminum setelah makan, asam yang ada di dalam perut itu akan dilutasi, sehingga asam itu akan berkurang. Oleh karena itu tidak akan tercerna dengan baik, akan menghasilkan fermentasi. Oleh karena itu dengan perjalanannya waktu itu akan menghasilkan bisa jadi masalah-masalah pencernaan. Di antaranya namanya al-qurun asabi, di antaranya bisa jadi kanker usus. Oleh karena itu kita usahakan ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah banyak minum saat kita makan. Kalau engkau ingin minum, ya udah sebelum sahur. 15 menit, 20 menit, setengah jam ya. Lebih bagus dengan buah-buahan, karena buah-buahan akan menjaga minuman di dalam usus-usus kita. Yang akan lebih duluan masuk di dalam usus, tidak akan bercampur dengan makanan sahur. Kalau buah-buahan dicampur dengan makanan sahur, itu berarti buah-buahan akan bertahan di dalam perut lebih lama daripada waktu yang semestinya. Sedangkan buah-buahan itu setengah jam harus sudah pindah dari perut, dari stomak sudah menjadi di usus, sudah mulai tercerna, sudah mulai dimanfaatkan karena terdiri dari simple sugars dan serat. Nah, kalau itu lebih lama bercampur dengan daging, bercampur dengan nasi, bercampur dengan lemak yang akan bertahan lama di dalam perut, maka akan menghasilkan fermentasi.
tubuh kita, perut kita akan menghasilkan alkohol. Nah, sehingga akan menyebabkan masalah-masalah di dalam tubuh kita. Di antaranya ulceration, di antaranya peptic ulcer, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain. Ya, mungkin itu yang perlu kita perhatikan saat kita makan sahur. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, Masya Allah. Ya berarti kurangin gorengan dan sebelum sahur itu lebih baik minum sama makan buah-buahan, dan ketika setelah sahur tidak banyak minum. Izin saya bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, adakah hubungan saum dengan tawakal? Enggak, Ustadz? Bisa diulang lagi pertanyaannya? Adakah hubungan saum dengan tawakal? Hubungan saum dengan tawakal. Ya, betul. Ya, hubungan saum dengan tawakal ya. Ya, sebenarnya ya kalau kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, akan memberi pertolongan kepada kita. Kalau ada hubungan, ya, meskipun kita lagi butuh makanan, lagi butuh minuman, kita tidak jadi makan, tidak jadi minum, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, maka Allah akan pasti menjaga kita. Nah, itu mungkin kalau ada hubungannya. Ya, terima kasih Ustaz. Izin membacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini agak panjang, Ustaz. Pertanyaannya, ya Ustaz, gimana Ustaz? Silahkan. Pertanyaannya, ada seorang ibu-ibu berkata bahwa lagi qadha saum di hari Senin. Katanya puasa qadha akan ada pahalanya dapat 2. Pertama, dari fadilah puasa wajib atau qadha-nya itu, dan yang kedua dari puasa hari Seninnya itu, karena niatnya 2 katanya begitu, Ustaz. Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya, sebenarnya ada ikhtilaf di antara ulama. Apakah kita bisa jamak di antara niat atau tidak? Nah, kebanyakan ulama mereka berkata, iya, bisa. Sebenarnya bisa. Kalau kita bisa, kalau kita jamak niat, kita hari ini niat kita qadha sambil Senin, sambil Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan, itu bisa, boleh. Tetapi apa yang jamin umur kita ketika kita menunda puasa qadha kita sampai datangnya hari Senin? Coba kalau kita meninggal sebelum itu, coba kalau umur kita, ajal kita tidak sampai waktu itu, maka usahakan qadha itu harus secepat mungkin. Kalau boleh dijadikan hari kedua dari Idul Fitri, boleh mulai dengan qadha. Ya, iya, Aisyah radhiyallahu anha sering melakukan qadha itu pada Sya'ban. Tetapi menurut ulama, kebanyakan ulama mereka tidak setuju dengan itu sebenarnya. Kebanyakan ulama mereka berkata semakin dekat, semakin cepat qadha kita itu lebih baik, karena kita tidak jamin umur kita. Bahkan banyak orang yang berkata, orang yang tidak qadha, apapun alasannya, sampai datang bulan Ramadan yang akan datang, yang berikutnya, maka dia harus bertaubat-taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum sempat qadha. Nah, mungkin saya ringkaskan bahwasannya ulama berkata, mayoritas di antara ulama berkata, semakin dekat semakin baik qadha kita. Kalau kita ingin jamak niat juga itu boleh. Di antara ulama mereka berkata boleh. Terima kasih Ustaz. Ini izin saya membacakan 2 pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya. Bagaimana mengurangi rasa ngantuk saat saum supaya tetap bisa berolahraga, Ustaz? Mengurangi perasaan ngantuk. Betul, Ustaz. Ya, sebenarnya ini kita punya masalah ini. Kita sebagai banyak di antara umat Islam salah mengerti puasa itu apa gitu. Banyak orang di antara kita kalau berpuasa itu menghidupkan malam hari dan tidur siang hari. Nah, atau mungkin
tidur malam hari ini ya tidak lancar. Gara-gara banyak makanan, gara-gara banyak mungkin nonton TV, gara-gara begadang. Nah, sehingga pasti akan ngantuk siang hari. Apa yang kita harus lakukan setelah kita buka puasa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita salat tarawih kan? Salat tarawih setelah itu kita harus tidur langsung. Kita tidak usah nunggu. Tidur sampai sebelum salat subuh. Kalau mau melakukan 2 rakaat qiyamul lail silahkan. Setelah itu sahur. Nah, ini yang seharusnya kita seperti ini. Ya, jadi waktu tidur kita harus tidak kurang dari 6 jam yang berturut-turut. Yang berturut-turut. Jangan 2 jam bangun, 3 jam bangun gitu. Nah, kalau kita 2 jam, 3 jam, ini akan tidak efektif. Tidak efektif. Pasti akan membuat kita sangat ngantuk siang hari dan juga tidak produktif. Energi kita tidak cukup. Maka harus 6 jam kurang-kurang 6 jam ya. Bagi orang dewasa yang sudah dewasa seperti yang hadir hari ini. 6 jam. Dan juga usahakan itu malam hari. Supaya kita siang hari kita bisa produktif. Siang hari kita bermanfaat bagi orang lain. Bukan malam hari kita tidak tidur atau tidur kita tidak secara sehat, tidak sesuai dengan kesehatan. Dan siang hari kita tidak produktif. Nah, itu yang pertama ya. Kita harus tidur malam hari, tidur yang nyenyak sampai 6 jam gitu. Dan usahakan jangan banyak sebelum kita tidur jangan banyak minum. Karena minuman itu akan menyebabkan yang namanya nokturia. Nokturia ini salah satu status kesehatan, kondisi kesehatan ketika seseorang setiap 1 jam, 2 jam, 3 jam bangun dari tidurnya supaya pergi ke kamar mandi. Supaya buang air kecil. Nah, maka kita memperhatikan juga ini, memperhatikan semua detail-detail ini supaya kita dapat istirahat yang nyenyak, yang benar-benar akan menjaga energi kita untuk nanti siang hari. Ini yang pertama. Yang kedua supaya kita tidak ngantuk siang hari, maka kita harus membiasakan diri kita untuk tidak tidur lebih dari kebutuhan kita. Kalau kita melihat anak kecil yang baru lahir itu kebutuhannya 20 jam untuk tidur. 20 jam baru lahir 20 jam. Setelah itu remaja butuh hampir ya 10 jam yang remaja ya. Ke 10 9 8 jam ya. Setelah itu yang sudah dewasa 7 jam, 6 jam. Yang sudah tua, saya nggak tahu ya, di antara kita ada yang sudah tua atau belum ya. Yang sudah tua itu hanya butuh 4 jam untuk tidur. Jadi ini beda dari seseorang ke orang lain sesuai dengan umurnya. Maka kita tidur dan istirahat yang cukup untuk diri kita sendiri, dan jangan di atas itu dan juga jangan di bawah itu. Kalau kita di atas itu berarti kita membiasakan diri kita untuk banyak tidur. Jadi saat kita ingin produktif, kita ingin bekerja, kita merasa ngantuk. Nah, maka berikanlah kepada tubuh kita haknya, supaya tubuh kita memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, itu mungkin ya menurut pribadi saya sendiri. Terima kasih, Ustaz. Ini Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bagaimana tinjauan ilmiah terhadap kurma sehingga sangat dianjurkan saat kita berpuasa, Ustaz? Kalau kita berbicara tentang kurma ini luar biasa ya. Mungkin butuh waktu lama, tapi saya akan menyampaikan yang penting-penting. Yang pertama, saat kita buka puasa, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu simple sugar yang ada di dalam kurma, yaitu monosaccharide atau disaccharide, fructose dan dextrose, sucrose yang ada di dalam gula. Itu terbukti secara ilmiah seperti coklat. Coklat itu akan meningkatkan dopamin di dalam tubuh kita sehingga kita akan merasa bahagia. Itu terbukti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ada seseorang buka puasa, maka dia akan dapat kebahagiaan di atas kebahagiaan yang akan diberikan dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang pertama kan akan menyebabkan kebahagiaan. Jadi ada banjir dari dopamin yang akan diproduksi dalam tubuh kita. Hormon dopamin ini tanggung jawab kebahagiaan. Jadi kita merasa bahagia banget ya. Coba bayangkan saat kita buka puasa kan, nah pasti setiap orang di antara antum pernah merasakannya. Bahagia banget, padahal masih lapar gitu. Nah, kenapa? Makan kurma. Nah, kurma. Oleh karena itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk
makan. Kurma bukan sembarangan kurma. Yang namanya rutab. Rutab ini terkenal karena di dalamnya banyak gula. Banyak gula di atas gula yang ada di yang lain. Sudah lebih matang, sudah juga lebih lembab. Nah, kadar airnya juga lebih banyak. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita untuk makan kurma, untuk makan rutab ini. Rutab karena kadar airnya banyak dan juga gulanya lumayan. Kalau kita menggabungkan gula dan air, kita langsung merasa kenyang. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk makan kurma supaya kita tidak memberikan cok kepada tubuh kita sehingga kita makan makanan yang banyak, yang berat, nasi dan juga daging. Karena kalau kita makan kurma, kita merasa kenyang. Padahal baru kita makan 5, baru kita makan 3, baru kita makan 7, kita sudah kenyang. Kenyang, itu luar biasa, itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tidak memberi kejutan kepada tubuh kita, kepada perut kita dengan makanan yang berat. Makanan yang berat. Jadi kita dianjurkan untuk makan kurma dengan air. Setelah itu kita salat maghrib, baru kita makan makanan berat. Nah, perut kita sudah terbiasa dengan makanan. Kalau kita memberikan makanan berat untuk tubuh kita, maka itu akan meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita. Metabolisme di dalam tubuh kita kalau ditingkatkan dengan banyak makanan, maka itu pasti 100% akan meningkatkan berat badan kita. Sehingga menjadi gendut, besar, seperti itu. Tahu itu sumo yang ada di Jepang. Perkelahian sumo yang ada di Jepang, kan? Itu yang gendut besar. Di antara pula kehidupan mereka puasa melaparkan diri, lapar. Tiba-tiba mereka mengkujutkan badan mereka dengan makanan yang berat. Itu yang membuat berat badan mereka sangat tinggi. Nah, jadi kita sebagai umat Islam jangan seperti yang sumo ya di Jepang. Ya, itu mungkin di antara kurma. Kurma juga terdiri dari banyak mineral di dalamnya, banyak vitamin di dalamnya, di antaranya mungkin selenium. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjaga kekebalan tubuh kita, dan juga akan memenuhi semua hajat-hajat kita, entah itu dari energi atau mungkin vitamin-vitamin yang kita kekurangan selama kita siang hari. Apalagi mungkin secara seksual itu akan sangat membantu. Kurma itu akan menguatkan seorang laki-laki maupun perempuan untuk bisa menjadi lebih subur. Nah, itu banyak sebenarnya manfaat-manfaatnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga BDNF ya. Kalau kita puasa, setelah itu kita sampai buka puasa, apalagi saya dengan kurma akan memproduksi yang namanya BDNF, itu akan menjadikan kita lebih cerdas, akan mengupdate sel saraf kita, sehingga akan menjadikan kita lebih cerdas, bisa berpikir jernih. Oleh karena itu keberhasilan banyak di antara umat Islam itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Entah itu dalam karya ilmiah, atau mungkin dalam perang, atau dalam pembebasan dunia baru. Itu terjadi dalam bulan Ramadan. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, mohon izin ini ada satu pertanyaan lagi terakhir, Ustaz. Oh, terakhir ya. Silakan, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Izin membacakan. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita belum sempat mengqadha hutang saum sebelumnya, tapi keburu masuk masa Ramadan berikutnya? Dan bagaimana cara mengqadhanya hutang saum yang terlewatkan itu, Ustaz? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya, kalau ada seseorang punya qadha, tidak sempat mengqadha puasanya sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka ini berdosa. Berdosa, harus bertaubat kepada Allah. Ini yang paling pertama, harus bertaubat kepada Allah dengan memenuhi 3 syarat taubat. Setelah itu selesai bulan Ramadan harus berpuasa sesegera mungkin harus berpuasa sambil bayar fidyah. Fidyah itu memberi bekal makanan kepada seorang miskin sepanjang hari. Makanan pagi, makanan siang, makanan malam. Nah, yang cukup untuk seorang yang ada di Indonesia. Kadarnya berapa? Sesuai kebutuhan seorang miskin.
Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran untuk ilmunya hari ini Ustaz. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini semua kita bisa dapat mengamalkannya dan dari pengetahuan-pengetahuan ini kita bisa beribadah di bulan Ramadan yang akan kita lalui nanti. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Terima kasih Ustaz. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Ya salam. Ustaz Wahyu, izinkan saya ikut dulu ya Ustaz ya. Ya silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin semua jamaah virtual subuh PCA Al Irsyad Islamiyah Kota Bandung. Acara kajian subuh kita sudah selesai. Mungkin ada informasi dulu atau pengumuman dari Ustaz Khalid? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bisa menyelenggarakan majelis subuh virtual. Sebagai pengumuman, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan dan majelis subuh virtual yang diasuh oleh Ustadz Diazen ini selama bulan Ramadan kita akan jeda begitu ya. Meskipun demikian, kita akan berupaya tetap mengisinya dengan narasumber yang lain. Doakum, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Jadi, kalaupun misalnya, kalau Ustadz aja yang jelas, kalau selama Ramadan beliau minta izin untuk jeda dulu. Oleh karena itu, tapi kita akan insya Allah akan terus menyelenggarakan rencananya subuh virtual ini dengan narasumber yang lain dan dengan topik yang lain, begitu ya. Jadi doakum. Kemudian berikutnya, alhamdulillah, pimpinan cabang Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung juga dalam selama bulan Ramadan ini ada banyak kegiatan sosial yang kita lakukan. Kita menyantuni anak yatim, kaum duafa, termasuk juga memberikan makan kepada saudara-saudara kita yang berpuasa. Dan bagi antum yang oleh Allah diberikan keleluasaan rezeki dan akan menitipkan donasinya kepada kami. Kami punya Lajnas ya, Lembaga Amil Zakat Nasional Kota Bandung. Jadi insya Allah akan kami terima dan akan kami salurkan sesuai dengan amanah. Mungkin itu saja. Oh ya, yang terakhir juga insya Allah karena kami sudah memproduksi juga ya video-video pendek begitu ya dari Ustadz Diazen dan dari narasumber yang lain. Insya Allah antum karena datanya sudah terekam oleh kami, jadi izinkan nanti kami mengirimkan renungan-renungan Ramadan begitu ya yang mungkin hanya 3 menitan langsung ke WA antum semua. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah untuk Ustaz Khalid atas informasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jamaah sekalian, kegiatan virtual subuh kali ini sudah berakhir. Kita tutup saja dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah, amin, dan doa kiblatul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ya, mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bergabung lagi di kajian subuh. Terima kasih, mohon maaf jika banyak-banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Sami-sami Ustaz. Selamat lanjutkan rihlahnya ya. Ustaz.